Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Arifin di Gombong. Mas Arifin menceritakan tentang satu kejadian yang pernah dialaminya, itu sekitar tahun 99. Nah, di tahun 99 tersebut Mas Arifin mengalami, kehidupannya itu benar-benar terpuruk. Keluarganya hancur dan bagaimana, itu menjadi salah satu momen yang gak bisa dilupakan oleh Mas Arifin. Tapi kejadian hancurnya keluarganya Mas Arifin tersebut itu diwarnai sama, ada serangkaian kejadian horor juga di situ. Dan Mas Arifin berbagi ini ke kawan-kawan semuanya untuk diambil positifnya aja. Kalau ada yang negatif itu dibuang jauh-jauh. Jadi ceritanya Mas Arifin waktu itu kan bekerja di studio foto. Jadi dulu kan masih banyak foto-foto studio semacam itu, yang belum terlalu banyak foto digital kayak gitu, yang masih dicuci cetak semacam itulah. Nah, Mas Arifin itu bekerja di salah satu studio foto dan kebetulan beberapa hari ini memang lagi banyak orderan semacam itu di tempatnya bekerja tersebut. Di situ lagi memang ada satu keluarga ini memesan beberapa ratus foto, itu minta dicuciin semua. Jadi kayak ketemu negatif lama dan mau dicetak lagi. Nah, itu kan yang punya toko berapa hari gitu. Ini paling sekitar 3 hari, padahal di belakang itu buat nyelesain itu selama 3 hari itu butuh buru-buru banget, dan waktunya itu harus lembur segala macam. Ngomonglah si Mas Arifin itu sama istrinya, "Dek, nanti malam sama 3 hari ke depan Mas itu mau lembur," katanya. "Oh iya Mas, enggak apa-apa Mas," kata si istrinya. "Emang kenapa Mas?" "Iya, itu lagi banyak nyetak foto," katanya. "Banyak banget, ada yang pesen." Ini diceritakan semuanya ke istrinya. Ada yang pesen sekian ratus dan si bos itu janjiinnya tuh cuma 3 hari. Jadi ya udah terpaksa Mas itu harus ngelembur, enggak apa-apa ya. "Iya Mas, pulang jam berapaan Mas?" "Ya paling cepet-cepetnya jam 10, malam-malamnya jam 12, kata si Mas Arifin. "Oh ya sudah Mas kalau kayak gitu." Nah, Mas Arifin sendiri pada saat itu punya seorang anak masih kecil gitu ya. Anak laki-laki itu masih kecil sekitar 3 tahun. Mas Arifin pun hari itu berangkat biasa, diladeni sama istrinya dan sebagainya. Berangkatlah Mas Arifin. Hari itu entah kenapa Mas Arifin itu mungkin selama bekerja baru pertama kali ini membuat banyak kesalahan sampai ditegur sama bos. Vin, itu kan kayak gitu, nyetak kayak gitu gagal kan, itu pakai duit Vin," katanya. Iya bos, maaf," gitu kata si Mas Arifin. "Udah konsentrasi," katanya. "Kalau misal capek kamu istirahat aja dulu," kata si bosnya. Bosnya tuh orangnya baik sebenarnya, cuman karena kesalahan seperti itu ditegur lah, wajar karena berhubungan dengan itu kan lumayan cukup mahal kertasnya gitu kan. Akhirnya sudah, Mas Arifin pun istirahat sejenak dan gak tahu, aku itu gak punya pikiran apa-apa, padahal bawaanku secara emosi juga biasa aja, nyaman-nyaman aja. Tapi kok kenapa seperti ini gitu ya? Kok aku mengulangi kesalahan, kok salah terus gitu? Ini kenapa sih, ada apa? Mas Arifin pun bertanya-tanya di dalam ruangan gelap tersebut yang biasa pakai lampunya tuh lampu warna merah ya. Itu seperti itu. Mas Arifin pun jadi dipikir-pikir lagi, ada apa sih, ada apa. Tapi nggak ketemu jawabannya. Memang entahlah, aku nggak ngerti gitu ya. Udahlah aku kerjain aja. Dan malam itu Mas Arifin pulang setengah 12 malam. Pulang ke sana, pulang ke rumah gitu ya. Dan istrinya itu udah tidur waktu itu, dan udah tidur ya wis lah, biarin aja. Istrinya memang bukain pintu, terus habis itu, "Dedek kamu lanjut tidur aja Mas, kamu mau di ini?" "Nggak usah Mas, juga mau langsung istirahat," katanya. "Ini cuci tangan, cuci kaki, habis itu Mas istirahat." Malam itu pun istirahat si Mas Arifin. Malam keduanya berangkat lagi seperti biasa, dan kali ini karena pengen ngejar supaya besok malam terakhir itu aku udah nggak terlalu numpuk lagi, udah nggak terlalu banyak lagi. Ya malam ini tak usahakan semaksimal mungkin aku bisa dapat cetakan itu banyak gitu ya.
Akhirnya ya kayak gitu, bener-bener dikejar. Jam 12 malam itu baru selesai. Udahlah jam 12 malam aku udah mulai ngantuk, aku mau pulang. Mas Arifin pun akhirnya pulang ke sana. Nah, Mas Arifin itu bekerjanya sebenarnya masih di lingkungan, ya ini kampungnya, ini di area perkampungan ya. Jalan keluar ke sana menuju ke daerah dekat jalan raya, jalanan utama, terus ya jalan berapa ratus meter, sampailah di situ. Memang kampung yang berbeda, tapi masih di area-area situ juga gitu. Mas Arifin malam itu pulang pun jalan kaki, berangkat jalan kaki. Karena di tahun 90-an itu, ya masih jarang orang yang naik kendaraan. Motor itu harganya, ya mungkin harganya relatif cukup mahal. Dan cara mendapatkan kendaraan itu kan nggak semudah sekarang. Kalau sekarang aja DP atau apa itu udah bisa dapat motor bagus. Sementara dulu orang beli itu harus cash, harus penuh. Dan jarang lah orang yang punya yang namanya kendaraan bermotor kecuali memang orang-orang kaya. Mas Arifin itu kehidupannya kan di awal-awal ini masih merayap ya, masih merintis. Ya banyak kebutuhan-kebutuhan lain lah, intinya seperti itu. Dia menikmati perjalanan, yaitu tadi dulu itu masih banyak orang yang jalan kaki. Berangkat kerja pada jalan kaki, pulangnya pun pada jalan kaki, dan itu nggak masalah sama sekali. Malam kedua tersebut Mas Arifin itu pulang dari tempat kerjanya. Jalan dibikin santai ya sambil nutup toko itu tadi, nutup studio tadi, kurang lebih sampai memasuki kampungnya itu kurang lebih sekitar jam 12:30 pagi. Waduh, istriku pasti udah tidur. Dia marah nggak ya aku pulang sampai 12:30 pagi? Enggak lah, aku kan udah bilang soalnya. Nah sudah kan, pulanglah Mas Arifin. Di tengah perjalanan saat sudah memasuki kampungnya, ini daerah sebenarnya bukan daerah yang gelap, bukan daerah yang angker, tapi memang ada pekarangan yang ditumbuhi beberapa pohon kelapa di sana, sama ada pohon-pohon kecil. Di belakang pekarangan tersebut itu rumah-rumah warga. Di depannya itu ada pekarangan lagi, jadi memang lumayan cukup gelap di situ. Nah, di sebelah sana itu rumah warga lagi. Mas Arifin pulang malam itu kan lapar, ya lapar-lapar ditahan lah. Berharap di rumah barangkali ada nasi putih atau tahu doang, lumayan lah buat ngeganjel perut gitu. Biasanya sih memang disisain sama istrinya. Malam itu karena lagi lapar, dari kejauhan Mas Arifin itu melihat ada gerobak kecil, gerobak yang dipikul. Dan Mas Arifin itu tahu loh, itu kok kayak tahu gejrot. Tahu gejrot kok malam-malam ya biasa. Biasanya setauku tahu gejrot itu jualannya itu siang, ini kok malam-malam kok ada tahu gejrot. Tapi Mas Arifin emang suka gitu ya. Udah ndak apa-apa nih, enak nih, kebeneran pikirnya Mas Arifin. Akhirnya ke situ, mendekat ke arah si yang penjual. Yang penjual itu ternyata seorang kakek-kakek udah tua banget. Udah bongkok, pakai pecinya itu udah peci yang udah bulukan seperti itu. Dan ya sudah, ndak apa-apa gitu pikirnya Mas Arifin. Pak, taunya masih Pak, gejrotnya masih Pak. Oh masih ada. Saya dibuatkan satu ya Pak ya. Iya. Akhirnya dibikinilah sama si bapak kakek-kakek tadi. Setelah selesai, si kakek itu tuh bilang, Mas, makannya di sini aja, katanya begitu. Loh kenapa Pak? Saya tuh pengen pulang soalnya Pak, mau makan di rumah. Jangan Mas, makannya di sini aja, katanya. Loh kok begitu Pak gitu kan, saya pengen pulang Pak gitu. Udah makannya di sini aja. Nah Mas Arifin itu mau jalan aja, enggak apa saya mau pulang. Itu dipegang tangannya, jangan pulang dulu Mas, kata si kakek itu. Jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu maksudnya gimana Pak? Wis pokoknya jangan pulang dulu, kata si kakek tersebut. Iya Pak gitu kan. Baik katanya begitu. Ya sudah, Mas Arifin pun akhirnya makan tahu gejrot tadi di situ. Temenin saya, kata si kakek, sebentar aja katanya. Oh ya baik Pak. Nah akhirnya habis kan, udah habis Pak, ini udah habis. Saya pulang dulu ya Pak. Iya silakan. Nah kali ini boleh, padahal cuma 5 menit, mungkin 5, ya nggak ada 10 menit lah makan tahu gejrot tersebut. Akhirnya pulang Mas Arifin ke sana. Begitu pulang, ngetok pintu, istrinya udah nungguin. Mas, kamu kok tumben pulangnya malam begini Mas? Iya, ndak apa-apa, katanya begitu tadi. Ya, ngejarlah biar besok itu pulangnya nggak larut malam kayak gini lagi. Oh ya sudah Mas. Udah, akhirnya Mas Arifin pun langsung istirahat.
malam terakhir nih ngerjain, keesokan pagi biasa berangkat begitu kan. Nah, malam terakhir itu berangkat ke sana, memang mengerjakannya itu tinggal sedikit gitu ya. Paling tinggal sisa sekitar 20% dari target itu selesai. Mulai dikerjakan sama Mas Arifin dan sore hari sekitar jam 10 malam udah selesai. Beberes berbarengan dengan tutupnya studio itu secara normal gitu kan. Akhirnya ditutupin segala macam ya sambil jalan kaki. Waktu pun ya beranjak mungkin ke sekitar setengah 11 malam. Lagi-lagi perut itu lapar dan ketemulah si Mas Arifin dengan tukang tahu gejrot yang kemarin yang kakek-kakek, dan posisinya itu sama di tempat tersebut loh. Si kakek-kakek ini berarti mulai mangkal di sini kalau malam, lumayan lah pikirnya Mas Arifin, kalau malam-malam lapar tinggal ke sini aja. Akhirnya pesan lagi, Pak, biasa tahu gejrot kayak kemarin. Baru pulang Mas. Loh kok pulangnya cepat, kata si kakek itu. Iya, soalnya pekerjaan saya udah selesai. Sambil bikinin tahu gejrot, mereka pun ya ngobrol-ngobrol gitu ya. Sampai akhirnya tahu itu selesai, Mas Arifin pun mau langsung pulang gitu. Kali ini dilarang lagi sama si kakek tersebut. Mas, jangan pulang dulu. Oh, tapi Pak, ini saya tuh udah pengen pulang banget, soalnya udah capek banget Pak. Jangan pulang dulu, kata si kakek. Cuman Mas Arifin mulai kesel gitu ya. Alah, kemarin juga cuman nemenin gitu doang, gak ada pentingnya, nggak ada urusan apapun gitu. Akhirnya Mas Arifin, enggak lah Pak, saya mau pulang dulu. Mas, jangan pulang dulu. Pak, saya kan udah bayar begitu kan. Tapi kamu jangan pulang dulu. Loh Pak, kenapa emangnya? Akhirnya Mas Arifin pun pulang ke sana ke rumah. Dan saat Mas Arifin berada atau tiba di rumah itu, Mas Arifin itu bingung gitu ya. Dia itu ngetok-ngetok, tek, tapi nggak dibuka-buka. Loh, kok nggak dibuka-buka ya? Kemana istriku gitu kan? Dia nggak bawa kunci atau apa? Kemana ya istriku? Apa tidur pulas? Mas Arifin kan akhirnya melipir ke arah belakang sana. Begitu melipir ke arah belakang, dia itu melihat seseorang baru keluar dari belakang rumah tersebut. Ini ada seorang anak, nggak tahulah anak muda, seorang laki-laki. Dia itu masih buka baju, pakai celana panjang yang ya itu makainya juga sepertinya buru-buru. Ini keluar dari belakang rumah. Mas Arifin ya nggak sempat manggil, nggak sempat apa, karena apa? Ini kan tadi tahu gejrot dibawa pulang, makan sambil jalan. Ini tuh mulut masih ngunyah, nggak bisa buat teriak. Cuman kaget, terus akhirnya apa? Langsung mendekat ke arah pintu tersebut. Ternyata istrinya berdiri di sana lagi mau nutup pintu. Dipanggilkan, Dek. Mas. Istrinya tuh kayak kaget seperti itu. Disitulah Mas Arifin jadi tahu. Loh, itu siapa? Kata si itu. Bukan siapa-siapa Mas. Enggak, tadi aku itu melihat. Ini tahu gejrot enggak habis akhirnya. Ditaruh begitu aja, brek. Udah cuma digeletakin gitu. Dan entah kenapa rasanya itu jadi enggak enak. Ya mungkin hati yang mulai terbakar kali ya. Mas Arifin itu langsung di pikirannya, istriku kok seperti itu, kok ada laki-laki lain yang masuk ke rumah ini malam-malam jam segini, dia baru keluar, ngapain coba gitu kan. Mulai bertanya-tanya, tapi Mas Arifin berusaha tenang. Ditutuplah pintu belakang, yuk masuk dulu, kata si Mas Arifin. Padahal itu udah gregetan banget. Masuk langsung ke sana, istrinya tuh kayak buru-buru gitu ya duluan. Mas Arifin pun mengimbangi langkah kakinya ke sana. Dan ya istrinya tampak serba salah atau gimana, ngeliat dong ke arah kasur gitu. Di kamar kan ada dua, anaknya itu masih udah tidur di salah satu kamar. Nah di kasur satunya itu kan kasur memang kayak buat cadangan, jadi nggak pernah dipakai lah kayak gitu ya, nggak dipakai buat tidur kecuali untuk sesuatu tertentu gitu, kebutuhannya Mas Arifin sama istrinya. Nah saat melihat kamar tersebut, kasurnya itu posisinya berantakan. Dari situ Mas Arifin itu udah yakin 100% ada sesuatu yang terjadi di sini. Dan ya dengan bukti-bukti lain disitulah ya, nggak usah disebutkan. Dan Mas Arifin pun duduk di sana, ngomong sama istrinya, siapa dia gitu kan. Apa Mas, siapa dia apanya?
Aku tadi tidur di sini mas gitu, aku pengen tiduran di sini aja, kata. Tetap berusaha nutupin gitu ya, tapi hal itu tuh udah terlihat terlalu jelas di mata Mas Arifin. Siapa sebenarnya dia, kenapa kamu seperti ini gitu kan. Nah dari situ malam itu akhirnya ya sudah, Mas Arifin pun nggak mau ribut, tapi memang nggak mau ngurusin istrinya dulu. Udahlah, aku udah capek, pikiranku lagi begini, udah masalah ini aku tunda sampai besok aja. Diem aja si Mas Arifin, langsung tertidur, yang sebenarnya dia itu nggak bisa tidur sampai pagi. Pagi harinya Mas Arifin tetap berangkat ke sana dan coba bersikap baik ke istrinya, tetap berangkat ke tempat pekerjaan. Padahal Mas Arifin itu enggak, dia itu melipir sesampainya di rumah salah satu temannya, itu melipir di situ. Aku sebentar gitu, mau ini, aku lagi ada perlu sama kamu. Nah Mas Arifin tuh ngarang-ngarang apalah gitu, minta tolong begini-begini. Padahal di satu sisi, di situ Mas Arifin itu ngawasin istrinya itu kemana, ngapain nih. Dan ternyata bener, istrinya itu keluar sambil bawa anaknya gitu ya. Anaknya tuh digendong dan ternyata anaknya itu dititipin ke neneknya. Karena rumahnya memang gak jauh dari situ. Dititipin ke sana, diikutin sama Mas Arifin kan. Istrinya itu jalan lagi menuju ke satu rumah. Itu adalah rumah seorang lelaki lah, ya masih muda. Lebih muda dari Mas Arifin, seusia sama istrinya. Di situ, oh jadi sama ini Mas Arifin gitu kan. Nah di situ terlihat dari kejauhan istrinya tuh kayak orang panik, gimana sih gini. Dan itu waktu itu mereka masih di depan. Dan anehnya itu apa? Warga kok nggak ada yang tahu gitu ya, warga kok nggak ada yang ngomongin atau ngegunjingin atau apa kalau mereka itu ada hubungan atau apa ya, ini nggak tahu juga. Nah ini mereka ngobrol-ngobrol kayak di teras, tapi memang berjarak sih, itu berdiri di depan, si istrinya Mas Arifin itu di bawah gitu, itu kayak ngomong begini terus si laki-lakinya kayak celingak-celinguk begitu kan. Terus akhirnya udah kamu kayak nyuruh, udah kamu pulang dulu aja, ndak enak nanti mungkin ya, nanti ada yang lihat atau gimana. Akhirnya pulanglah lagi si laki-laki tadi itu masuk ke dalam rumah. Mas Arifin tetap tahan emosi, oh ya sudahlah, aku udah yakin dengan apa yang aku lihat, aku sudah yakin dengan apa yang aku rasakan. Memang mereka itu ada hubungan dan ini ndak baik, udah aku berangkat kerja aja. Tetap berangkat kerja, pikiran pun ndak karuan, diajak ngobrol sama bos pun gak enak. Dan karena bosnya Mas Arifin itu orang baik ya, Vin, kamu itu kerja di sini kan udah lama, Vin. Kenapa? Kamu ada masalah apa? Kamu ada masalah keuangan atau masalah apa? Bukan, Pak, katanya. Saya itu sebenarnya malas cerita, tapi rasa-rasanya kok terlalu berat ya, Pak ya, kalau misal saya ini sendiri gitu. Dan akhirnya apa? Diceritakan ke si bapak tadi begini. Oh, iya. Ya sudah, kamu ambil aja keputusan, katanya begitu kan. Kamu ambil keputusan, tapi ya itu tanpa kekerasan lah kalau bisa ya gitu. Iya Pak, baik Pak. Tapi selidikin dulu, pastikan gitu kan. Akhirnya bener aja. Malam itu pulang si Mas Arifin. Kali ini tuh pulangnya sore banget, jam 9 malam. Jam 9 pulang sore. Ini memang masih banyak warga yang tongkrong-tongkrong di situ ya, masih pada nyantai di sana. Dan ketemu lagi sama yang tukang tahu gejrot itu, si kakek-kakek itu. Mas Arifin kan jadi emosi. Pak, tahu gejrot, pesan gitu kan. Iya mas, tahu gejrot mas, seperti biasa. Iya, seperti biasa. Dibikinin tahu gejrot tadi. Nah, udah diucak-ucak, udah selesai. Pak, sampean kenapa beberapa hari ini ngelarang saya itu untuk pulang gitu? Untuk pulang cepat, kenapa harus nemenin dulu atau apa? Sampean itu sebenarnya siapa? Gitu ditanya sama Mas Arifin. Saya bukan siapa-siapa, kata si kakek. Saya ya cuman penjual tahu gejrot. Iya, sampean memang benar penjual tahu gejrot, tapi seolah-olah tahu dengan apa yang terjadi di rumah saya, katanya begitu. Si kakek itu pun senyum waktu itu, dan iya saya tahu, dan saya khawatir, kata si kakek tersebut. Khawatir apa Pak? Ya, saya khawatir aja, katanya. Khawatir apa Pak? Ya saya khawatir, jawabannya itu cuman begitu doang. Itu nyebelin, kata si Mas Arifin, sampai akhirnya, Pak jangan kayak gitu dong Pak, gitu kan. Ini menyangkut keluarga saya, kenapa kok seolah-olah sampean itu ngelindungi sesuatu yang tidak baik. Nah saat ngomong kayak gitu, Mas Arifin itu udah bener-bener di puncak emosinya.
itu pengen menghajar si kakek tersebut, tapi ya nggak tega gitu ya. Ini si kakek itu tiba-tiba berubah, dia jadi mencengar begini doang, matanya itu kayak melotot, cuman diem begitu doang. Setelah itu apa? Dia itu nggak tahu itu orang atau bukan. Dia itu trep lompat mundur, itu kan banyak pohon kelapa ya. Dia itu naik pohon kelapa, tak ke atas ke sana. Sama Mas Arifin dilihatin si kakek tersebut tuh ngilang, entah ngilang begitu aja, dan gerobaknya itu pun ndak ada, ngilang. Di situ Mas Arifin, astagfirullahaladzim, ini dia itu apa ya? Orang atau bukan? Kalau orang kok gerobaknya sakti banget bisa hilang begini, dan dia tuh naik kelapa kok cepet banget seperti itu gitu, padahal udah tua. Mas Arifin pun ya jadi apalagi ini pikirnya, udahlah aku pulang aja. Mas Arifin pun akhirnya pulang, dan saat pulang ke sana istrinya tuh udah nungguin, nunduk aja kayak orang yang merasa bersalah atau gimana. Nah di situ Mas Arifin pun akhirnya ngomong, jadi gini deh, aku itu udah melihat semuanya, aku itu udah melihat langsung dan ya sebagainya begitu ya. Aku udah melihat langsung dan malam ini kamu aku ceraikan, intinya begitu. Dan ya istrinya nggak mau begitu ya, Mas kasihan anak kita. Nggak, anak itu aku yang bawa, kata si Mas Arifin. Aku nggak mau anakku dirawat oleh ya istri seperti kamu, nggak mau dirawat oleh ibu seperti kamu. Biar aku yang bawa, katanya. Kamu masih boleh nengokin, itu masih boleh, tapi untuk keseharian biar aku yang rawat, katanya. Akhirnya diambil anak tersebut gitu ya. Intinya ya malam itu tuh nggak ada keributan yang berarti, tapi intinya si Mas Arifin itu udah ngelepas istrinya malam tersebut. Malam itu juga Mas Arifin itu keluar dari rumah dan tidur di rumah orang tuanya. Waktu itu belum cerita, nanti aja gitu, tapi mungkin orang tua udah mencium sesuatu ya. Keesokan paginya baru diceritakan semuanya. Ya tentu saja orang tuanya Mas Arifin itu sedih. Nah saat itu, saat malam di rumah orang tuanya tersebut, sekitar jam 2 pagi, Mas Arifin kan masih nggak bisa tidur ya, namanya pikiran lagi nggak karuan. Dia itu entah kenapa bawaannya itu pengen keluar rumah, karena dia nggak tidur, pikiran pusing. Ini kalau duduk di teras sambil ngerokok enak kali. Padahal Mas Arifin itu nggak ngerokok, cuman bapaknya ngerokok. Itu ngambil rokok bapaknya, alah udahlah ngisep coba, nanti aku di luar. Nah begitu keluar itu ada tukang tahu gejrot. Tukang tahu gejrotnya masih di sana. Mas Arifin pun kaget, loh sampean lagi gitu kan, sampean lagi ke sini. Mau apa gitu kan, sampean itu mau ngapain lagi? Itu cuman senyum begitu doang, dan setelah senyum si tukang tahu gejrot itu minggir mundur, ininya diangkat gerobaknya, terus mundur, putar balik ke arah jalan sana, dan ngilang begitu aja. Jadi yang ditangkap oleh Mas Arifin ini cuman mau ngasih tahu kalau dia itu bukan orang sebenarnya gitu. Aku sih bodoh amat dia apa, cuman pasti ada sesuatu. Nah di sana sudah orang tuanya Mas Arifin, bapaknya ternyata belum tidur. Pin, kok belum tidur gitu ya? Kamu kan ya mungkin beberapa hari ini lagi pusing. Nah di situ Mas Arifin lumayan cukup kaget, loh bapak kok tahu gitu ya? Dan di sana ternyata bapaknya itu udah tahu. Bapak itu sebenarnya udah tahu, Vin. Cuman bapak berpikir bagaimana caranya ngasih tahu ke kamu, katanya begitu. Kenapa bapak nggak ngomong pak gitu ya? Mas Arifin pun akhirnya jadinya kesel gitu kan. Kenapa bapak nggak ngomong? Bapak bingung gimana cara ngasih taunya ke kamu, dan ya alhamdulillah kamu tahu dengan sendirinya. Alhamdulillah kamu tahu dengan sendirinya, dan kamu ndak pakai kekerasan. Kamu tetap dengan kepala dingin, tapi kamu sudah mengambil keputusan yang tepat, kata si bapak. Ya Mas Arifin nggak puas dengan jawab apapun yang diomongin sama bapaknya begitu ya. Terus bapak ngomong apa, kenapa intinya kemarin itu nggak begini. Vin, itu yang tukang tahu gejrot yang itu. Nah mulai menarik nih, kata Mas Arifin. Iya pak, kenapa pak? Ya itu kirimannya bapak, katanya. Maksudnya gimana pak? Ya kiriman bapak. Pokoknya intinya saat hal itu lagi terjadi, kamu jangan sampai ke rumah dulu. Maksudnya gimana pak? Ya saat istrimu dengan orang lain, itu jangan sampai kamu ke rumah dulu. Karena apa? Yang ada nanti keributan.
Ya kan? Kalau kamunya kalap, kamunya lupa diri, nanti kasihan anakmu. Itu kata Bapak. Jadi biarlah kamu tahu tapi dengan cara yang lain supaya kamu bisa berkepala dingin dan sebagainya. Jadi ya Bapak bingung, Bapak cuman bisa ngirim itu, nahan kamu saat kamu udah pulang dan masih ada si pria itu di sana supaya ngulur waktu kamu. Jadi nanti ada kesempatan dia udah pulang duluan dan ya Bapak pun berpikir gimana caranya ngasih tahu kamu, tapi Bapak nggak tahu, belum ketemu dan kamu tahu dengan sendirinya begitu. Mas Arifin pun berusaha tenang gitu, padahal kepala itu udah membara, bapakku juga sama aja gitu ya. Tapi Mas Arifin itu tadi dengan kesabaran itu, oh iya mungkin apapun yang dilakukan oleh Bapak tujuannya itu baik gitu ya. Dan ya sudahlah, semuanya memang harus terjadi seperti ini dan Bapaknya tuh ternyata memang sudah tahu. Bapak sudah tahu istrimu itu memang lagi ada main dengan seseorang. Tapi ya sudahlah, kata si Bapak. Udah tinggalin aja katanya. Udah tinggalin aja, anakmu dibawa ke sini, dididik yang baik katanya. Akhirnya sudah, keesokan paginya hal itu pun dilakukan. Ngomong bener-bener udah ini, ngomong ke keluarga mantan istrinya tersebut. Begini ya, tentu saja orang tuanya, mertuanya itu marah gitu ya. Marahnya ke anaknya, maksudnya ke Mas Arifinnya, Vin kamu sabar, dimaafin, nggak bisa Bu gitu. Untuk masalah ini nggak bisa Bu, saya nggak kuat, saya nggak bisa bertahan dengan hal seperti ini. Jadi intinya anaknya itu akhirnya dibawa ya, proses perceraian pun berlangsung. Sudah saat berlangsung tadi, si Mas Arifin kan tinggal akhirnya sama si orang tua ini. Itu rumah tersebut dikosongkan. Si mantan istrinya balik ke keluarganya ke sana dan mereka tuh melanjutkan itu tadi, ternyata beneran kayak memperlihatkan diri begitu ya intinya. Ya sesuatu yang ujung-ujungnya itu tragis sih sebenarnya. Mereka mulai sering berdua kesana kemari, berboncengan, sepeda motor. Kebetulan si laki-lakinya itu, bapaknya itu orang yang punya. Jadi ya masih dibiayai sama bapaknya dan sebagainya. Kayak gitu, zaman segitu naik sepeda motor itu kan mewah gitu ya. Di kampungnya Mas Arifin. Nah, akhirnya kayak gitu. Naik motor kayak gitu kan, kesana kemari, sampai suatu hari terjadilah sebuah kecelakaan. Yang laki-lakinya itu meninggal, sementara mantan istrinya Mas Arifin itu kakinya patah, dan itu patahnya bukan cuma patah tapi remuk, harus diamputasi. Akhirnya ya sudah, mantan istrinya Mas Arifin, ibu dari anaknya Mas Arifin itu sekarang cuman punya kaki 1,5 gitu ya. Yang setengahnya itu kan udah dipotong, diamputasi, sementara yang anak muda yang itu pun ya meninggal secara tragis. Ya hal itu akhirnya cerita itu tersebar gitu, jadi omongan warga dan yang lain-lain, tapi Mas Arifin dapat dukungan warga. Kamu itu sudah mengambil sesuatu yang tepat, keputusan yang tepat. Tapi tetap aja nanyain ke Bapak, Pak, tahu gejrot itu bukan orang ya Pak? Bukan Vin, katanya begitu jawabannya Bapak, cuman seperti itu doang, bukan Vin. Terus apa Pak? Ya sesuatu yang seperti itu, susah jelasinnya, kata si Bapak. Mas Arifin pun tahu begitu ya, oh jadi Pak, tapi aku makan tahu gejrotnya Pak, katanya. Itu bukan tahu gejrot gitu, itu cuman perasaan kamu aja, padahal kamu itu nggak makan apa-apa, kata si Bapak. Udahlah, Mas Arifin juga nggak ngerti gitu ya. Memutuskan melanjutkan hidup dan anaknya Mas Arifin sekarang udah gede, udah mandiri. Itu aja satu cerita dari Mas Arifin. Terima kasih banyak kawan-kawan di rumah juga, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks yang biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatan, dan semoga kebaikan-kebaikan kawan-kawan semuanya itu dikembalikan lagi kawan-kawan menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Baik, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riang Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.